Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan kajian rutin kitab At-Taqriratus Sadidah. Kali ini dalam part ke-27 masih mengenai tentang syarat-syarat berwudu yang sangat banyak sekali, dan kita harus terus kaji agar beribadah kita lebih sempurna, berwudu kita juga lebih baik, dan pengetahuan kita juga lebih bertambah, dan nantinya kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain ketika terjadi perbedaan dalam masalah pendapat fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang ke-8 dalam syarat berwudu adalah al-ma'ut tohuru, air yang suci mensucikan. At-tohuru itu suci mensucikan. Li'annal hadatha la yurfa'u illa bil ma'it tohuri, karena sesungguhnya hadas itu tidak akan bisa dihilangkan kecuali menggunakan air suci yang mensucikan, al-mutlaki yang mutlak, kama taqaddama, kayak seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya tentang macam-macam air ya. Jadi cara membersihkan hadas menggunakan air apa ya? Satu-satunya cara yang bisa menghilangkan hadas adalah air yang suci mensucikan, bukan mustakmal, bukan najis, bukan air yang yang sudah digunakan untuk melakukan peribadahan lain, bukan air yang sudah terkena dengan najis, bukan air yang ketempelan najis. Semuanya harus air yang suci mensucikan. Nah, kita lanjutkan yang ke-9, izalatun najasatil ainiyati. Dalam syarat berwudu itu ada menghilangkan najis ainiyah. Dalam fikih kita ingat bahwa najis itu terbagi menjadi dua kalau dalam segi wujudnya, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, untuk berwudu kita diharuskan mengikuti syarat-syarat yang itu menghilangkan najis ainiyah, najis yang kelihatan oleh mata. Contoh najis ainiyah itu najis yang ketempelan di badan kita, seperti halnya tangan kita kejatuhan kotoran cicak. Maka ketika kotoran cicaknya itu masih ada wujudnya, maka di tangan kita namanya masih ada najis ainiyahnya. Beda jika kita terkena ompol anak kita di tangan, kemudian kita diamkan ompol tersebut sampai besok pagi misalnya. Sudah tidak ada airnya, tapi bekasnya masih ada. Maksudnya bekasnya itu kita belum pernah basuh sama sekali. Ainiyahnya tidak ada, tinggal berubah menjadi najis hukmiyah. Nah, dalam syarat berwudu itu yang harus dihilangkan adalah najis ainiyahnya. Idza kanat la tazulu bi ghuslatin wahidatin fayajibu ghuslatani bil ittifaqi. Jika najis tersebut tidak bisa hilang menggunakan satu kali basuhan, maka wajib untuk membasuh dua kali menurut kesepakatan ulama. Jadi kalau najis ainiyah yang ada di tangan kita, contoh kita itu membasuh tangan yang ada kotoran cicaknya, maka kita harus memastikan membasuh tangan tersebut sampai kotoran cicaknya benar-benar hilang. Nah, kalau basuhan pertama ternyata kotoran cicaknya masih ada, maka kita wajib untuk membasuh dengan basuhan yang kedua. Kalau di basuhan kedua tidak hilang juga, maka kita wajib untuk melakukan basuhan yang ketiga. Dengan catatan, ini ketika najisnya masih ada, masih kelihatan. Selama najisnya masih kelihatan, maka kita wajib terus membasuh anggota wudhu yang masih ada najisnya tersebut. Paham ya? Nanti kita akan lanjutkan dengan kaitan hal ini di kalimat berikutnya. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghuslatin wahidatin fa 'inda ar-rafi'i la budda min ghuslataini kadzalik. Adapun ketika najis tersebut bisa dihilangkan dengan satu kali basuhan, maka menurut Imam Rafi'i tidak mengapa atau wajib mau tidak mau harus tetap melaksanakan dua kali basuhan.
Saya ulangi lagi, jika najis tersebut bisa dihilangkan dengan satu kali basuhan, maka menurut Imam Rafi'i la budda, tetap wajib untuk membasuh 2 kali. Maksudnya begini, ketika ada orang di tangannya itu ada kotoran cicaknya, kemudian pada basuhan pertama kotoran cicaknya sudah hilang. Nah, maka sekalipun kotoran cicaknya sudah hilang, menurut Imam Rafi'i, kita tetap wajib untuk membasuh yang kedua kali. Kita tetap wajib untuk membasuh yang kedua kali. Ingat, bedakan dengan kasus yang awal tadi, yang najisnya tidak hilang-hilang, basuhan ke-1 masih ada najisnya, basuhan kedua masih ada najisnya, basuhan ketiga masih ada najisnya. Itu berbeda ya kasusnya dengan kasus yang terbaru ini. Kalau kasus yang terbaru ini, di basuhan pertama sudah hilang najisnya, apakah kita wajib untuk melakukan basuhan kedua? Maka menurut Imam Rafi'i itu tetap wajib untuk melakukan basuhan yang kedua. Alasannya adalah ghuslatun li izalatin najasati wa ghuslatun li raf'il hadasi. Nah, basuhan pertama itu untuk menghilangkan najis. Nah, basuhan kedua itu untuk menghilangkan hadas. Inilah alasan Imam Rafi'i mengatakan bahwa sekalipun pada basuhan pertama itu najis hukmiyahnya, najis ainiyahnya sudah hilang, tapi tetap wajib melaksanakan basuhan kedua. Karena apa? Karena basuhan yang pertama itu hanya menghilangkan najis, belum menghilangkan hadas. Menurut Imam Rafi'i, sedangkan tujuan menghilangkan hadas adalah tujuan wudu. Sedangkan menghilangkan hadas itu adalah tujuan dari berwudu. Awas ya, berwudu itu tujuannya bukan menghilangkan najis, tapi tujuan dari berwudu adalah menghilangkan hadas. Itulah alasan kenapa Imam Rafi'i mengatakan bahwa sekalipun dalam basuhan pertama sudah selesai, najisnya sudah hilang, tetap kata Imam Rafi'i harus melaksanakan untuk membasuh pada basuhan yang kedua. Dengan catatan, karena basuhan yang pertama menghilangkan najis dan basuhan kedua menghilangkan hadas. Kita lanjutkan. Sekarang ada temannya Imam Rafi'i yang termasuk salah satu musuh dalam pemikiran, tapi bukan musuh dalam pertemanan. Artinya banyak yang kontradiktif memang antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kita lihat. Wa'in dan Nawawi, dan menurut Imam Nawawi, takfi ghuslatun wahidatun li izalatin najasati wa li raf'il hadathi wa huwa al-mu'tamad. Nah, menurut Imam Nawawi memang kata Imam Nawawi itu cukup hanya satu kali basuhan li izalatin najasati wa li raf'il hadasi. Satu kali basuhan itu untuk menghilangkan najis iya, untuk menghilangkan hadas juga iya. Jadi sekalipun satu kali basuhan itu sudah hilang najisnya, maka menurut Imam Nawawi tidak mesti diulangi untuk basuhan yang kedua. Berbeda dengan Imam Rafi'i. Kalau kita lihat di sini Imam Rafi'i itu ghuslataini. Tapi kalau Imam Nawawi ghuslatun wahidatun. Jadi ada 2 kali basuhan, ada 1 kali basuhan. Imam Nawawi cukup 1 kali basuhan, Imam Rafi'i harus 2 kali basuhan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan perdebatan-perdebatan di kalangan para ulama fikih. Ya, makanya kita terkenal dengan satu kaidah yang dikatakan bahwa idza ikhtalafan Nawawi wa Rafi'i quddiman Nawawi. Nah, di sini makanya kemudian wa huwa al-mu'tamad. Pendapat Imam Nawawi inilah yang kemudian dijadikan pegangan. Kenapa? Karena dalam kaidahnya ada memang ketika berbeda pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka kita akan mendahulukan pendapat Imam Nawawi. Tapi bukan berarti pendapat Imam Rafi'i itu salah, tidak. Ya, tapi dalam hal fikih kita harus lebih mendahulukan Imam Nawawi. Ya, kita lanjutkan. Yang ke-10, jaryul ma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air kepada seluruh anggota badan, bi ayyajriya bi tab'ihi
fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw thaljin. Nah, maka dengan ini kita kewajiban untuk mengalirkan air ke seluruh tubuh. Maksudnya mengalirkannya dengan tabiatnya, dengan kebiasaannya. Ya tidak usah dipaksa-paksakan mengalirkannya. Artinya pengaliran normal aja. Ya. Nah, itu kemudian di sini ada larangan ada kata fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw thaljin. Maka tidak cukup untuk membasuh atau mengusap anggota wudhu dengan kain atau dengan salju. Ya, maksudnya dalam hal berwudu maka air itu harus mengalir dengan tabiat airnya yang mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah sesuai dengan tabiatnya. Tidak perlu dipaksa-paksa seperti menggunakan kain. Maka dalam kitab ini ketika kita berwudu menggunakan kain, ya membasahi anggota wudu menggunakan kain, maka dalam kitab ini itu dikatakan tidak cukup, tidak mencukupi. Berarti kalau tidak mencukupi itu bisa kita katakan sebagai tidak sah. Ya, kitab ini mengatakan seperti itu. Jadi biarkan saja kemudian air itu mengalir dengan usapan tangan kita tanpa harus menggunakan kain atau benda-benda lainnya yang memang bisa menyerap air dan kemudian meratakan ke anggota tubuh kita. Nah, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah berwudu menggunakan kain, diratakan menggunakan kain itu tidak mencukupi. Artinya berwudunya tidak sah. Kita lanjutkan. Yang ke-11, tahaqqukul muqtadi ayil al-jazmu fin niyati. Ya. Memastikan adanya sesuatu yang menuntut untuk melakukan wudhu sehingga dapat melakukan niat dengan mantap. Jadi maksudnya memastikan nih apa yang menjadikan orang tersebut itu mau berwudhu. Apa? Coba. Apakah kemudian orang itu mau melakukan sholat sunnah? Yakinkan dalam hati, oh berwudu karena kita mau sholat. Ai al-jazmu ala niyati. Maksudnya menetapkan terhadap niat. Falau tawaddu'a syakan hal huwa muhdithun am mutawaddi'un fala yasihhu wudu'uhu in banal halu annahu ghairu mutawaddi'in li'adami tahaqquqil muqtadi wa huwa al-jazmu bin niyati. Nah, yang ini kalau ada orang berwudu tapi kemudian wudunya itu ragu-ragu, apakah dia adalah orang yang berhadas atau dia orang yang masih punya wudu? Nah, kalau dia ragu-ragu, apakah dia berhadas atau dia masih punya wudu, maka fala yasihhu wudu'uhu. Tidak sah wudunya. Oh ya, makanya orang itu harus yakin kalau dia tuh udah berwudu, kalau dia tuh belum hadas, harus yakin. Ya. In banal halu annahu ghairu mutawaddiin. Kalau kemudian ternyata dia memang tidak punya wudu. Ternyata pada waktu itu dia tidak punya wudu. Li'adami tahaqquqil mutawaddi, karena tidak adanya kepastian tahaqquqil muqtadi, kepastian yang menatrapi. Tidak ada kepastian apakah dia sudah wudu atau belum. Ya. Wa huwa al-jazmu bin niyati, dan itu semualah yang kemudian menetapkan terhadap niat. Mantap niatnya. Oke. Jadi mau ngapain kita berwudu? Mau membersihkan hadas kecil? Oke. Jangan takut tadi wudunya belum, nggak bisa. Niat wudu itu digantungkan dengan hal kayak begitu. Takut tadi udah batal, nggak bisa. Niat saya berwudu takut tadi udah batal, nggak boleh. Maka niat berwudu itu harus mantap. Buat apa? Wudu harus tahaqququl muqtadi. Buat mau menghilangkan hadas kecil, oke. Atau mau sholat, oke. Atau untuk menjalankan perintah Tuhan, oke. Tuh.
Jadi buat apa niat wudhu tersebut, jangan kemudian sampai terjadi keraguan-raguan. Ya, sampai terjadi keraguan-raguan. Nah, jadi itu pembahasan kita di part yang ke-27. Nanti kita lanjutkan di part berikutnya untuk pembahasan-pembahasan dalam kajian rutin kitab At-Taqriratus Sadidah. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan diklik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.